Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ibrahimovic positif virus corona. Ibrahimovic dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes kedua. Hal itu dilakukan setelah pemain Milan lainnya, Leo Duarte, lebih dulu dinyatakan positif. Zlatan Ibrahimovic dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab tes kedua. Klub telah memberitahu otoritas terkait dan pemain tersebut segera dikarantina di rumah. Semua anggota tim dan staf lainnya dinyatakan negatif. Bunyi keterangan Milan. Perpisahan emosional Luis Suarez dengan Barcelona. Luis Suarez akan bermain untuk Atletico Madrid mulai musim ini. Striker top Uruguay itu tak kuasa menahan air matanya saat berpisah dengan Barcelona. Suarez menghabiskan 6 musim yang sukses bersama Barcelona. Sebanyak 13 trofi dimenangi El Pistolero, termasuk treble pada musim 2014-2015. Selain itu, dia juga menjadi pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah klub setelah membukukan 198 gol. Pada Kamis 24 September 2020, Suarez mengucapkan selamat tinggal kepada Blaugrana. Mengenakan kemeja hitam dan jas abu-abu, Luis Suarez sempat kesulitan saat berpidato. Gabung Atletico, Luis Suarez ungkap respon Lionel Messi. Sejak datang ke Barcelona pada 2014, Suarez memang memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Messi, bahkan bukan hanya di dalam lapangan, tetapi hubungan akrab mereka terjalin hingga di kehidupan keseharian mereka. Suarez pun mengungkapkan reaksi Messi yang merasa aneh karena telah memilih Atletico. Namun begitu, Suarez tidak ingin mempermasalahkannya, dan ia memastikan hubungannya dengan Messi akan tetap terjalin kuat. Leo merasa aneh karena saya akan menjadi pesaingnya langsung, tetapi tidak ada yang akan mengubah hubungan kami, ungkap Suarez mengutip dari Gol. Saya sudah menghadapi Leo dengan tim nasional, jadi ini tidak akan mengubah hubungan kami. Semua orang tahu tentang hubungan yang kami miliki, tambahnya. Resmi, Diego Godin tinggalkan Inter dan gabung Cagliari. Spekulasi mengenai teka-teki masa depan Diego Godin bersama Inter Milan akhirnya terjawab sudah. Ya, Godin akhirnya resmi dilepas manajemen Inter ke Cagliari di bursa transfer musim panas 2020. Keberhasilan Cagliari mendatangkan Godin dari Inter di bursa transfer musim panas 2020 mereka umumkan melalui akun Twitternya beberapa saat lalu. Bersama Cagliari, bek asal Uruguay tersebut diikat kontrak berdurasi 3 tahun atau tepatnya hingga Juni 2023. Chelsea resmi daratkan Edouard Mendy. Chelsea pada akhirnya merampungkan transfer penjaga gawang berkebangsaan Senegal Edouard Mendy dari Stade Rennes. Mendy ditebus dengan mahar 22 juta pound sterling atau sekira 418 miliar rupiah. Mendy menandatangani kontrak jangka panjang dengan Chelsea yang berdurasi 5 tahun. Dengan kata lain, penjaga gawang 28 tahun tersebut akan mengabdi di Chelsea hingga 30 Juni 2025. Chelsea Football Club hari ini telah menyelesaikan penandatanganan kiper Edouard Mendy dari Rennes. Pemain internasional Senegal itu telah menandatangani kontrak 5 tahun di Stamford Bridge dan akan bersaing dengan Kepa Arrizabalaga dan Willy Caballero untuk mendapatkan posisi starter. Tulis laman resmi Chelsea. UEFA izinkan 5 pergantian pemain di Liga Champions dan Liga Eropa 2020-2021. Komite Eksekutif UEFA telah bertemu pada Kamis 24 September 2020 untuk memutuskan berbagai masalah pada musim 2020-2021. Salah satu keputusan yang dibuat tentang jumlah pergantian pemain yang sempat menjadi pertanyaan besar. Kini setelah melalui berbagai pertimbangan, aturan tentang pergantian 5 pemain pun diperpanjang. UEFA mengatakan bahwa padatnya jadwal musim 2020-2021 menjadi alasan utama bagi mereka untuk memperpanjang aturan tersebut. Tetapi aturan tersebut akan dimulai dari fase grup. Arsenal rancang transfer mengejutkan datangkan Jorginho dari Chelsea. Arsenal dikabarkan tengah menyiapkan opsi mengejutkan untuk mendatangkan gelandang Chelsea Jorginho. Seperti dilansir dari Sky Sport, Arsenal menetapkan gelandang Lyon, Houssem Aouar,
Dan pemain tengah Atletico Madrid Thomas Partey sebagai target utama pada bursa transfer musim panas ini. Meski begitu, negosiasi The Gunners dengan dua targetnya tersebut masih alot. Nama Jorginho pun muncul sebagai alternatif. Seperti dilansir media-media Inggris, Chelsea mematok bandrol untuk Jorginho antara 35 juta pound sterling sampai 45 juta pound sterling. Massimiliano Allegri diisukan latih AS Roma. Mantan pelatih Juventus Massimiliano Allegri dilaporkan membuka diri untuk berdiskusi dengan pemilik AS Roma terkait kemungkinannya menjadi suksesor Paulo Fonseca. Allegri masih menganggur setelah dipecat Juventus menjelang musim 2019-2020. Seperti dilansir dari Il Corriere dello Sport, Allegri terbuka untuk membahas proyek di Roma dengan pemilik Friedkin bersaudara. Selama musim panas ini, Allegri menjadi salah satu nama yang dirumorkan bakal melatih Inter Milan andai Antonio Conte dipecat. Allegri dilaporkan meminta 10 juta euro per musim untuk kembali melatih klub Serie A. Namun media yang berbasis di Roma memberitakan bahwa sang pelatih bisa menerima gaji di bawah angka tersebut. Jurgen Klopp yakin Liverpool bakal dapatkan Ousmane Dembele. Pihak The Reds kabarnya melakukan kontak dengan Azulgrana terkait peluang untuk menggunakan jasa Dembele dengan status pinjaman untuk musim 2020-2021 dengan kesepakatan yang berpotensi menuju transfer secara permanen di masa depan. Dilansir SmartSmall, Klopp yakin klubnya akan meraih kesepakatan peminjaman dengan Barcelona untuk transfer Dembele. Akan tetapi Liverpool tidak sendiri dalam perburuan Dembele. Manchester United juga siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Dembele di bursa transfer musim panas ini. Hasil Liga Eropa, kalahkan Scandija, Tottenham lolos ke babak playoff. Tottenham Hotspur melaju ke babak playoff Liga Eropa 2020-2021. Ini setelah Lily Whites mengalahkan Scandija dengan skor 3-1 di Tose Proski Arena, Jumat 25 September. Tottenham unggul cepat di menit kelima lewat sepakan Eric Lamela. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Scandija mampu menyamakan skor di menit ke-55 lewat gol Valmir Naviu. Dua gol tambahan Spurs berhasil dicetak oleh Son Heung-min di menit ke-70. Lucas Moura pushed away as far as Son, who finds the... Dan Harry Kane di menit ke-79. Near side, Harry Kane! Skor 1-3 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Tottenham berhasil lolos ke babak berikutnya. Hasil Liga Eropa, Calhanoglu 2 gol, Milan menang 3-2 atas Bodo Glimt. AC Milan sukses mengantongi kemenangan dalam laga kualifikasi babak ketiga Liga Eropa yang digelar pada Jumat 25 September. Melawan Bodo Glimt, skuad besutan Stefano Pioli tersebut menang dengan skor 3-2. Milan sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-15. Tim tamu berhasil mencetak gol melalui sepakan Kasper Junker. Glimt che salta che sì e poi il gol del Bodo Glimt. Bodo Glimt in vantaggio con Namun 1 menit berselang, Hakan Calhanoglu membawa Milan menyamakan kedudukan. Stanno mettendo la frusta ragazzi, ecco Calhanoglu. Il tiro di Calhanoglu, il gol di Hakan Calhanoglu. Milan berbalik unggul di menit ke-32 melalui sepakan Lorenzo Colombo. Saelemaekers, Theo Hernandez la mette in mezzo, la deviazione, gol di Lollo. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-50, Rossoneri memperlebar kemenangan lewat tembakan first time Calhanoglu. Calcio d'angolo piuttosto basso, il tiro, il volo, il gol! E il gol di... 5 menit berselang, Bodo Glimt berusaha mengejar ketertinggalan melalui gol Jens Peter Hauge. Attenzione il tiro e c'è il gol. Gol del Bodo Glimt. Skor 3-2 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini AC Milan lolos ke babak playoff Liga Eropa. Cetak gol debut, Lorenzo Colombo cetak rekor baru bagi Rossoneri. Penyerang muda AC Milan Lorenzo Colombo turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan tipis yang diraih oleh timnya dalam laga kualifikasi Liga Eropa. Gol debut dari Colombo tersebut akhirnya membuat sang pemain mencetak rekor baru sebagai pemain AC Milan termuda yang mampu mencetak gol dalam laga kompetitif. Penyerang didikan Akademi AC Milan itu mampu mencetak gol debut ketika usianya masih 18 tahun 200 hari.
Piala Liga Inggris, Liverpool libas tim divisi 3 7-2. Liverpool menghajar Lincoln City dengan skor telak 7-2 pada duel putaran ketiga Carabao Cup 2020-2021 di Sinchil Stadium Jumat 25 September. The Reds berhasil mencetak 4 gol di babak pertama melalui Xherdan Shaqiri di menit ke-9. Shaqiri has gone for goal! Takumi Minamino di menit ke-18. Well, that's a loose ball by Monster, and it comes to Minamino! Curtis Jones di menit ke-32. Williams towards Divock Origi. Curtis Jones, lovely touch. Oh, Dan di menit ke-36. Jones, still Jones, still Jones. Skor 0-4 bertahan hingga babak pertama usai. Saat babak kedua baru berjalan 1 menit, Takumi Minamino mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini. That's a ball for Elliott. His touch was saved by the goal. Di menit ke-60, tim tuan rumah berhasil mencetak gol melalui Tayo Edun. This is Scully, and it comes to Edun, and this should be. Pada menit ke-65, The Reds kembali menambah keunggulan lewat gol Marko Grujic. Cross half cleared. Comes to Marco Grujic. Oh, it's got all. 1 menit berselang, Lincoln City kembali mencetak gol melalui Lewis. Oh, and the goalkeeper doesn't get that. Divock Origi menutup kemenangan Liverpool dalam pertandingan ini di menit ke-89. Liverpool are moving at pace 4 against 4. Divock Origi. Skor 2-7 bertahan hingga laga usai. Hasil ini mengantar Liverpool ke putaran berikutnya bertemu Arsenal di babak 16 besar. Piala Liga Inggris, Manchester City atasi Bournemouth 2-1. Manchester City berjuang keras untuk menaklukkan Bournemouth dengan skor tipis 2-1 pada duel putaran ketiga Carabao Cup 2020-2021 di Etihad Stadium, Jumat 25 September. Manchester City unggul terlebih dahulu lewat gol Liam Delap di menit ke-18. Bournemouth membalas lewat sepakan Sam Surridge di menit ke-22. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Gol kemenangan Manchester City baru tercipta di menit ke-75 lewat aksi Phil Foden. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini mengantar Manchester City ke putaran keempat Carabao Cup menghadapi Burnley yang juga memetik kemenangan di partai lainnya. Di pertandingan lain, Bristol City kalah atas Aston Villa dengan skor 0-3. Bayern versus Sevilla menang 2-1 di Rotten juara Piala Super Eropa. Pertandingan UEFA Super Cup antara Bayern Munchen kontra Sevilla yang digelar pada Jumat 25 September di Puskás Arena berlangsung sengit. Pada akhirnya Bayern Munchen berhasil menjadi pemenang dengan skor 2-1. Wasit menunjuk titik putih di menit ke-13 usai Ivan Rakitic dilanggar David Alaba di kotak penalti. Lucas Ocampos yang maju sebagai eksekutor berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Bayern berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-34 melalui sepakan Leon Goretzka. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Tidak ada gol yang tercipta hingga babak kedua berakhir. Skor 1-1 memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Bayern berbalik unggul di menit ke-104 melalui tandukan Javi Martinez. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai, sekaligus membuat peraih treble 2020 itu berengkuh titel Piala Super Eropa kedua mereka sepanjang sejarah. Javi Martinez si Mister Piala Super Eropa Bayern Munich. Javi Martinez menjadi pahlawan kemenangan 2-1 Bayern Munich atas Sevilla. Rekan setimnya pun kini memanggilnya dengan sebutan baru, Mister Piala Super Eropa. Hal tersebut karena Martinez mengulangi keberhasilannya menjadi pahlawan Bayern pada Piala Super Eropa 2013. Saat itu dia mencetak gol penyama kedudukan timnya 2-2 melawan Chelsea di babak tambahan. Di Rotten kemudian keluar sebagai juara usai menang adu penalti. Resmi, Borussia Dortmund rekrut Jamie Benogetten dari Manchester City. Borussia Dortmund resmi mendatangkan wonderkid asal Inggris yang dijuluki The Next Jadon Sancho, yakni Jamie Benogetten, yang berusia 16 tahun dari Manchester City. Benogetten mengaku menolak kontrak baru yang disodorkan Manchester City untuk bergabung dengan Dortmund.
Ronald Koeman sudah mulai merasa tidak betah latih Barcelona. Juru taktik Barcelona, Ronald Koeman, sudah mulai tidak betah melatih Blaugrana meski ia belum memimpin satupun pertandingan kompetitif. Seperti dilansir dari Marca, pelatih asal Belanda itu mulai merasa tidak percaya pada lingkungan kerjanya dan tidak memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Koeman sudah mulai memberitahu orang-orang terdekatnya bahwa dia merasa tidak betah berada di Barcelona dan mulai meragukan perannya. Koeman juga merasa bahwa presiden dan dewan direksi utama Barcelona membuatnya tidak berdaya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!